بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak dan Ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat dan ummahat yang hari ini kita berada di majelis ilmu, di tempat yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi, dari sekian banyak rumah-rumah Allah di permukaan bumi ini, adalah masjid yang kita dibuat menjadi tenang dengannya, apalagi di saat-saat kita menjalani hidup ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah saat-saat hidup kita diberkahi, karena keberkahan itu adalah ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Maka segala kondisi yang kita jalani ini, insya Allah, itulah kondisi terbaik kita sebenarnya. Karena waktu-waktu yang kita jalani adalah waktu yang kita tidak terputus daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak dan para ikhwan sekalian, dan ibu-ibu, para ummahat, inilah yang seharusnya kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus memudahkan kita, memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga mudah lisan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah hati kita diajak untuk mentadaburi, mentafakuri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ambilkan dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak lupa dan teruslah kita beristianah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita tetap istiqamah di atas keikhlasan. Karena ini adalah pokok. Tanpa ada keikhlasan dari waktu yang kita jalani, dari waktu yang kita pakai dalam kehidupan kita, tidak akan ada nilainya sama sekali kalau tidak didasari dengan ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang kita menunggu waktu iftar, maka kita gunakan waktu ini semaksimal mungkin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Zikir dalam bentuk apa? Zikir kita hari ini adalah dalam bentuk belajar, mengenali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada perintah-perintah dan ada larangan. Dan inilah di antara zikir yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa taala, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ketika kita bertemu di dalam kehidupan kita dengan satu permasalahan dan kita tidak tahu untuk menjalankan dari permasalahan itu, kita nggak tahu ada masalah, maka Allah perintahkan kepada kita untuk fas'alu, bertanya ahli zikir kepada ahlu zikir. Siapa yang dimaksud di sini? Adalah para ahlul ilmi. Ya. Orang-orang yang Allah beri kepada mereka ilmu. Maka ini diantaranya adalah zikir yang terbaik. Bacaan zikir terbaik itu apa, Pak? Ada yang tahu? Apa bacaan zikir terbaik? Silakan, yang membagi sini. Ada yang tahu nggak, Pak? Apa bacaan zikir terbaik? Hah? Bacaan zikir terbaik itu adalah bacaan Al-Quran. Ya. Zikir terbaik itu adalah Al-Quran. Maka ketika kita membaca satu ayat atau dua ayat dan kemudian kita lihat penjelasannya daripada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin di dalam ayat itu ada perkara-perkara yang menyebutkan tentang mana perkara yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang halal, mana yang haram. Maka ini juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya semata-mata zikir itu dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tetap ya satu kebaikan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi belajar tentang perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga jauh lebih penting dan lebih diutamakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah hari keberapa kita puasa hari ini, Pak? Sudah berapa puasa kita dengan hari ini? 7 ya. Berarti sudah banyak ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang kita jalankan dalam kehidupan dan selama 7 hari ini. Dan kita bersungguh-sungguh menjalankannya. Dan kita menegakkannya dengan pilar-pilar yang diperintahkan oleh Allah, diantaranya adalah ikhlas dan ittiba. Karena ini adalah pokok atau sebab yang terbesar yang menjadikan amal kita itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan oleh dua hal ini. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah mutabaah. Mencontoh, mengikuti daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hal ini tidak boleh kita lupakan kalau kita ingin sukses dalam ibadah yang kita jalankan ini.
Semua kita, siapa saja di antara hamba-hamba Allah mukminin di mana saja mereka pada hari ini, mereka pasti menginginkan sama dengan keinginan kita untuk sukses dalam beribadah. Betul nggak? Mau nggak kita menjadi orang yang gagal dalam beribadah? Tidak. Maka kita berharap jangan sampai gagal. Mumpung baru 7 hari ibadah Ramadan tahun ini kita jalani, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari pertama sampai hari ini kita berupaya menjadikan diri kita sukses dan tidak menjadi seorang hamba mukmin yang gagal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu-ibu, kapan seorang hamba itu dikatakan sukses dalam peribadahannya, dalam segala amalnya? Kapan? Ada yang tahu? Silakan Pak. Kapan seorang hamba itu dikatakan sukses mendapatkan an-najah, keberuntungan selama ibadah yang dia jalani itu? Kapan itu? Kapan Pak? Barakallahu fiik. Ketika kaki kita menapak di tanah surga. Inilah yang dikatakan kesuksesan seorang hamba yang hakiki. Ini yang kita cari. Karena sangat boleh jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita jalani hari ini belum tentu kita dikatakan sukses. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa saat etape kehidupan yang kita jalani dan di saat itu kita mengalami permasalahan, kesulitan, ya. Dan itu dikatakan barangkali mungkin kegagalan kita tertahan di situ. Apa diantaranya Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Etape perjalanan yang akan kita lalui dalam kehidupan ini. Hari ini kita di dunia, kita lakukan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk kemampuan daya upaya yang kita punya. Ya tentu juga dengan segala kelemahan-kelemahan kita, kelupaan kita, kelalaian kita dan lain sebagainya, kejahilan kita, ketidaktahuan kita dengan syariat ini, itu juga akan memberikan dampak bagaimana mulus atau tidaknya perjalanan kita di etape-etape berikutnya. Sesudah hari ini, kita di dunia ini hari ini, apa etape yang paling berat Pak? Yang kita hadapi sesudah mendekati finish kehidupan, apa yang paling susah? Ayo. Etape sakaratul maut. Ya. Maka disinilah ketika kita mau melihat, mau membaca, mau merenungi apa itu maut dan apa itu sakaratul maut. Kalau kita sering melihat ayat-ayat yang berurusan dengan hal ini, maka insya Allah Bapak dan Ibu, Allah akan berikan nanti kebeningan, kebersihan, kelurusan perjalanan hati kita dalam menjalani dunia ini. Insya Allah kita akan diberikan panduan kepada hati kita untuk mau melihat, menatap perjalanan kita di akhirat, perjalanan menuju sakarat maut. Jadi jangan kita katakan, wah ini kajian mengingat mati terus, ini jadi orang pesimis gak di semua? Iya.
Apakah kita menganggapnya seperti itu, Pak? Kalau dibaca ayat-ayat masalah akhirat, masalah kematian, orang takut semua. Nanti apa? Orang jadi enggak mau lagi dengan dunia. Sebenarnya tidak. Malah semakin kita banyak melihat, membaca permasalahan akhirat yang akan pasti kita jalani, maka akan melahirkan semangat kesungguhan kita bersungguh-sungguh di dalam menjalani hidup ini jauh untuk lebih benar dan lebih baik. Maka insya Allah hati kita tidak akan jatuh kepada hati yang lalai. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi apa? Kesuksesan an-najah itu adalah ketika telapak kaki kita diizinkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa menginjakkan kaki di tanah surga. Itu yang pertama. Maka kemudian sakarat maut yang akan kita hadapi juga sangat berat, luar biasa beratnya. Maka ini ujian terakhir manusia di dunia. Ujian terakhir bagi setiap kita di dunia. Ini yang terakhir. Maka dikatakan apa? Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu, innamal a'malu bil khawatim. Bahwa sesungguhnya amal seorang hamba itu akan dilihat dengan apa yang menutup amal dunianya sehingga dia pindah ke alam akhir. Itu yang sangat menentukan. Ditentukan baik atau tidaknya dengan apa kita menutup amal itu, dengan amal yang baik atau dengan amal yang tidak baik. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya ada 3 hal yang harus menjadi bahan perenungan oleh kita setiap hari dalam kehidupan kita ini. Kita sampaikan pesan ini kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin sukses, an-najah, berhasil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah yang 3 ini. Perhatikanlah yang 3 hal ini secara garis besar. Karena dia sangat bercabang-cabang, ya. Tapi kita lihat pokoknya ada di sini. Yang pertama, Bapak dan Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin kita sukses berhasil dalam ibadah kita dan bisa dengan pertolongan Allah kita masuk surga, maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal yang kita jalankan, kita mencukupkan ibadah yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam syariat ini. Itu yang pertama. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, di antara Syekh Fauzan hafizahullah taala dan para ulama-ulama sebelum beliau mengajarkan kepada kita, di antaranya apa? La ta'budullah illa bima syara'a alaihi. La ta'budullah. Kalian tidak diperintah untuk beribadah kepada Allah illa, kecuali bima syara'a alaihi, dengan apa-apa yang Allah telah berikan syariatnya itu kepada kita. Maka itulah yang kita sungguh-sungguh untuk menjalankannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak gagal, maka hati-hati kita jangan sampai tertipu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang enggak tertipu lah. Kalau memang tertipu kita selama ini, maka cepatlah
istirja kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada umur dan waktu yang diberikan kepada kita untuk bertaubat. Apa di antaranya Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kegagalan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, karena kita gampang berkreasi, ya, gampang berinovasi, gampang mempoles, ya, dipoles sedikit jadi laku barangnya. Dipoles pakai doa begini sedikit jadi laris. Yang takutnya pekerjaan kita poles memoles ini, yang dipoles itu apa? Punya orang, produk orang lain di seberang kita, di sebelah kita, gak ada terkait dengan kita sama sekali. Tapi karena mereka menawarkan kepada kita dan kita lihat setiap hari, oh kayaknya bagus juga deh. Apa contohnya? Untuk lebih dekat kita lihat. Yang sebenarnya itu bukan punya kita. Tapi kita poles, seakan-akan itu jadinya punya kita. Karena sudah bagus. Ya kan? Apa Pak? Pernah enggak Bapak menjalani, mengamalkan dengan keluarga masa-masa lalu atau sampai sekarang? Pernah enggak mendengar ucapan-ucapan ini atau ajakan-ajakan ini? Anak saya sekarang hamil 4 bulan. Loh, kemana perginya? Kok cerita kayak hamil 4 bulan? Iya. Tapi kan sering apa terjadi kan itu kan? Apa? Ketika anaknya hamil usia segitu, kemudian dibuatlah ritual, ya. Kemudian dipoles dengan bacaan ini. Sehingga apa? Ditawarkan mengajak tetangga kiri kanan untuk ngumpul. Lalu kemudian menjadilah satu acara yang dikatakan oleh mereka tasyakuran. Ya, pernah ikut? Hah? Istri kita pernah ikut gak itu? Diundang oleh para tetangga? Ya. Padahal yang produk kita, yang produk sunnah, yang diajarkan oleh syariat ini apa? Untuk rame-rame itu apa diantaranya? Ketika akikahan. Kan itu kan? Itu yang disunnahkan cuma. Ketika bayi itu lahir, kan nggak ada perintah untuk nyambut rame-rame, enggak. Yang diperintahkan cuma apa? Ayahnya ketika melihat bayi itu panggil, kemudian puji Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan apa? Lindungkan bayi itu kepada Allah. U'izuka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini diantara syariat yang diajarkan oleh syariat kita oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendapatkan nikmat berupa bayi atau anak yang diidam-idamkan selama ini. Itu cuma perintahnya. Bahkan mungkin Bapak banyak tahu lah ya. Apa? Ada orang hamil segitu, kemudian ditaruh gunting di bawah tempat tidur.
Ada yang lakukan nggak ini? Ada. Ini agama siapa ini? Siapa yang punya agama ini? Ditanya ke orang sebelah, enggak juga. Ternyata itu warisan daripada Majapahit zaman dahulu. Ya, yang notabene-nya adalah Hindu. Bahkan kemudian ketika seseorang meninggal, ada lagi ritualnya. Masih ritual dari mereka juga. Apa di antaranya, Pak? Yang Bapak tahu yang sering ada di masyarakat itu apa di antaranya? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haulan, macam-macam. Ya. Kalau kita mau jujur bertanya kepada syariat kita ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada enggak ini di dalam syariat ini? Jawabannya jelas tidak ada. Tapi kok banyak yang melakukannya karena tertarik dengan polesan. Apalagi sekarang tidak lagi jauh ke polesan, malah oplosan. Iya. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan semau kita sehingga agama pun ada yang mengoplos agama. Dimasukkan barang orang lain, diaduk-aduk, kemudian warnanya warna Islam. Ya, ini oplos namanya. Maka siapa yang menjalani agama dengan cara begini, Bapak dan Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dia gagal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun status mereka. Jadi ini yang harus kita ingatkan dalam kehidupan kita di rumah tangga kita, agar sukses kita sekeluarga itu dalam menjalankan agama. Ini yang penting pertama itu, bahwa tetapkan, pastikan agama dan amalan ibadah yang kita jalankan adalah apa yang telah Allah syariatkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah ini ditegakkan dengan iman. Benar enggak? Ibadah itu, mobil khusus untuk saum Ramadan ini, kan diperintahkan kepada orang yang punya iman, kan ya? Iya. Iman itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekadar mengulang saja ya. Kan sebenarnya kan kajian ini mengulang terus ini kan. Gak ada yang baru ini. Mengulang yang lama supaya tidak kelupaan. Apa? Bagaimana ini dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa iman seseorang itu akan menjadi baik, dan baiknya iman seseorang itu akan menjadikan hidupnya menjadi baik. Ya. Lihat di dalam surah An-Nahl, Allah mengatakan, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Ya. Barang siapa yang beramal saleh dari seorang laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi jelas dalam ayat ini pokoknya adalah iman. Karena dengan iman itulah kita menjalani hidup. Lalu kemudian pertanyaannya,
kita rasakan, saya udah punya iman ya. Sudah puluh tahun, 70 tahun, 60 tahun, sampai umur kita sekarang berapa nih beragam usia kita. Udah beriman dari dulu. Tapi kok hidup ini begini-begini saja. Ya. Enggak berubah secara signifikan, kata mereka. Apanya yang enggak berubah sebenarnya? Ibadahnya yang tidak berubah sehingga kurang bagus karena disebabkan beribadah dengan apa adanya tanpa menambah ilmu. Karena iman itu akan bertambah baik kondisinya kalau dia terus ditegakkan dengan ilmu. Maka ayat itu tidak pernah terpisahkan, walladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan dia beramal, dan amal itu akan benar kalau dia didasari dengan ilmu. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara cara untuk merawat iman itu, cara untuk merawat iman kita itu semakin baik dan semakin memberikan dampak ketenangan di dalam kehidupan kita, paling kurang ada 3 untuk merawat iman ini. 4 ya, bukan 3. Yang pertama, dirawat iman itu pertama dengan ilmu. Tambah ilmu dan imannya semakin baik. Bertambah ilmu kita tentang agama ini, maka semakin baik pula pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari. Maka teruslah kita belajar. Jangan sampai kita malas belajar, apalagi di saat usia kita sudah sepuh ya, kayak bapak ada yang sudah puluh ya, lebih ini ya. Semoga Allah memberikan keistiqamahan kepada kita tetap tegar dan istiqamah. Tentu lebih-lebih lagi para pemuda kan? Ya, jangan kalah daripada yang tua-tua. Maka merawat iman dengan menambah ilmu. Yang kedua, Pak, merawat iman itu dengan langsung aplikasi harus diamalkan. Karena kalau ilmu tidak diamalkan, maka tidak akan ada faedahnya. Kemudian yang ketiga, untuk merawat iman itu, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mempunyai doa yang spesifik dalam masalah ilmu. Siapa yang sudah hafal doa ini, silakan diteruskan hafal. Apa? Ketika beliau berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya. Beliau mintanya seperti itu. Ya Allah, aku minta kepadamu tambahkan untukku iman. Kemudian wa yaqinan. Kemudian wa fikhan.
Tiga yang diminta oleh beliau. Yang pertama, minta iman. Ya. Yang kemudian iman itu iman yang terus memberikan satu keyakinan kepada diri kita bahwa ini benar. Kemudian dengan keyakinan itu membuat kita betul-betul faqih, fikhan dengan sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan. Jadi kalau kita belajar, minta ilmu, maka berdoalah seperti doanya Ibnu Mas'ud ini. Allahumma zidni ilman, imanan, wa yaqinan, wa fikhan. Ya, tambahkanlah untukku ilmu dan berikanlah keyakinan dan berikanlah kepahaman terhadap apa yang aku jalankan ini. Siapa? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam sering untuk mengukuhkan hati beliau, untuk menegarkan hatinya kuat di atas agama ini. Apa doanya? Apa Pak? Ada yang tahu doanya? Yang paling banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Bahkan dalam yang lain dikatakan Allahumma hdini wasaddidni. Ya. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma inni as'aluka wassadada. Ini antara doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam memperbarui iman beliau. Kemudian yang keempat, untuk merawat iman ini Bapak dan Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus memperbanyak dan sering berteman dengan orang yang baik-baik yang sama tujuannya untuk merawat iman itu juga. Jangan berteman dengan orang-orang yang lalai. Maka ulama juga mengatakan, di antara penyebab kegagalan kita dalam merawat iman itu, dua secara pokok. Kegagalan seseorang dalam merawat imannya, kemudian menjadikan pengamalan ajaran agamanya menjadi tidak menentu, itu disebabkan dua hal yang secara pokok sekali. Mudah-mudahan kita tidak terjangkiti oleh dua hal ini. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dua hal ini bahaya yang menghancurkan, yang membuat kita berantakan, urusan ibadah kita menjadi gagal karena dua hal ini. Apa yang pertama? Hubbud dunya, cinta dunia. Ya. Semuanya dicari, semuanya ingin dimiliki, ambisinya terbesar untuk dunianya. Bahkan takut kalau dia tidak mendapatkan nikmat dunia itu. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Bapak dan Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahaya daripada hubbud dunya. Beliau mengatakan muhibbud dunya la yanfaku min salas. Pencinta dunia, orang yang mabuk terhadap kenikmatan dunia ini, dia tidak akan bisa lepas dari tiga hal ini. Apa yang pertama? Hammun
lazimun. Itu yang pasti. Itu bagi para pencinta dunia, pemburu dunia. Apa yang dia dapatkan? Hamun. Apa itu ham? Apa Pak? Kegalauan, kegundah gulanaan, segalanya dipikirkan semua harus masuk ke dalam otak, ternyata enggak masuk-masuk, dipaksakan, hatinya semakin tersiksa. Melihat orang dapat terus, dia belum dapat juga. Tersiksa enggak dia? Tersiksa enggak? Iya. Itu bagi orang yang semata-mata hidupnya untuk memburu dunia. Galau dia. Maka wajar saja dikatakan obat galau itu satu-satunya adalah zikir. Obat galau itu satu-satunya adalah zikir. Sebagaimana Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka akan menjadi tenang dan tentram dengan mengingat Allah. Jadi zikir yang merupakan aplikasi daripada iman yang benar itu obat anti galau. Siapa yang jauh daripada berzikir, sedikit zikirnya sementara dunia mau dikejar terus, mau dipikirkan terus, maka itu yang dia dapatkan. Hamun lazim. Yang kedua, bagi para pencinta dunia, dia akan merasakan ta'bun lazimun. Kecapean, keletihan. Ya. Sekarang yang merasakannya apa? Baik yang merasakannya hati, capek hatinya. Baik yang merasakan fisik juga lelah. Lututnya berjalan, mutar-mutar ya. Kemana-mana nyari ini, nggak dapat-dapat juga. Keletihan dia, tiba dirubah, dia sudah lemas. Mencari dunia. Kemudian, yang ketiga, kata beliau, hasratun. Hasratun la tanqati'. Kerugian yang tidak ada ujungnya. Ya. Jadi setiap jalan waktu demi waktu yang dia jalani karena hanya semata-mata mencari dunia, maka selama itu dia akan mendapatkan hasratun la tanqati'. Kerugian yang tidak pernah berhenti dalam kehidupannya. Penyesalan macam-macam lah yang dia sebutkan. Sehingga kadang-kadang ya dia gak segan-segan membuat dalam statusnya bermacam-macam dikirim ke sekian banyak orang tahu dengan kondisi kehidupan dirinya. Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kedua Pak, karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takut mati. Ya seperti yang kita katakan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara yang harus kita pikirkan dan perhatikan kalau kita ingin sukses dalam beribadah, menjadi seseorang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah, jadi seorang seperti seorang putri, seorang wanita yang malamnya dia menenun kainnya, ya, ditenunnya di malam hari, begadang dia. Tapi Pak, di siang hari tenunannya tadi kembali dirusak. Ya.
Maksudnya apa Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah dari pagi sampai sekarang menjalani puasa dengan haus, dengan lapar, dengan letih dan semuanya. Dengan haus, dengan lapar, dengan letih dan semuanya. Tapi jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu, dalam waktu yang beriringan juga kita capek, kita haus, kita bisa menahan emosi, ya. Tapi beriringan dengan waktu, kita malah menghancurkan, menghapus dari amal-amal ibadah yang kita jalani tadi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Dari dua riwayat mengatakan, rubbas saim laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa, dia ikut begadang, dia ikut merasakan kering tenggorokannya di siang hari, capek dan lain sebagainya. Tapi apa? Laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya sekedar lapar dan haus saja. Apa di antaranya Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa di antaranya? Racun-racun yang meruntuhkan, yang merusak amal kita itu di antaranya apa? Banyak sekali ini. Banyak sebenarnya. Tapi di antaranya yang paling populer, yang paling sangat disenangi, kalau kita nggak sadar, ini sangat berbahaya untuk amal kita. Nabi mengatakan, sittatul asya tuhbitul a'mal. 6 hal perkara amalan, ya, tapi dia akan meruntuhkan, membinasakan amal-amal yang kita lakukan itu. Apa di antaranya? Istighal bi'uyubil khalqi atau bi'uyubin nas. Ya. Bapak dan Ibu-ibu, inilah yang dikatakan dalam istilah zaman sekarang apa namanya? Ya, bukan zaman sekarang saja, dari dahulu bahwa ayat-ayat Allah dan surah Al-Hujurat juga telah mengingatkan yang namanya ghibah. Ya. Ghibah ini ternyata juga tidak hanya dilakukan oleh para ibu-ibu saja, tidak. Tapi ghibah ini sudah penyakit kaum mukminin. Maka ayat yang menjelaskan tentang ghibah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dia menunjukkan tidak hanya spesifik untuk penyakit para wanita saja, tapi karena di dalamnya diawali dengan para mukminin, kemudian dia juga merembet ke mukminah. Dari mukminah juga ternyata banyak laki-laki yang menyukai. Kalau dulu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami ghibah itu apa? Orang berdua-duaan manggil temannya, ya sini dong. Apa? Ada cerita nih. Ya. Apa tuh? Ya ini cerita pokoknya yang tahu cuma kamu saja ya. Jangan kasih tahu sama yang lain, katanya gitu kan? Ya. Lalu kemudian aku dapat amanahnya begitu, nggak boleh disampaikan sama yang lain. Kamu bisa jaga amanah nggak, katanya gitu kan? Oh bisa, sampaikanlah. Ini, bulan ini. Itu ghibah zaman dulu, berdekat-dekatan panggil orang, mungkin berdua, mungkin bertiga. Tapi sekarang ghibah melalui gadget, ya kan? Tidak hanya dilakukan dari kumpul-kumpul, tapi bisa antar tetangga, antar rumah, ibu ini dengan ibu tetangga sebelah rumah, walaupun dia nggak ngumpul, tapi dia menulis dengan tangannya hasil daripada karangan daripada otaknya, nggak diucapkan dengan lidahnya, tapi diucapkan dengan tangannya. Berapa waktu yang kita habiskan untuk ini, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat ke perjalanan hidup kita, waktu yang kita lalui, berapa waktu yang kita habiskan untuk melakukan hal-hal ini, ghibah melalui medsos. Ya, kadang-kadang nyaris nggak tersadari oleh kita.
asik saja begitu ya. Kadang-kadang membalas komen, ada orang komen begini, baca begini, kemudian di komen ini, banyak, kemudian lempar kemana-mana. Ya, dia enggak sadar. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ada 3 wasiat yang agung dari Nabi SAW. Apa kata beliau? Pertama, idza kumta fi salatika fasalli salatul muwaddi'. Apabila kalian salat, apabila engkau salat, maka salatlah engkau seperti salat seorang yang akan berpisah dengan dunia ini. Maka hal itu tidak hanya bisa diperlakukan untuk salat saja, seluruh ibadah ya yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah salat, ibadah puasa, dan ibadah apa saja, amal-amal yang kita lakukan keseharian dalam kehidupan kita, hendaklah kita merasakan, menghayati seakan-akan itulah ibadah kita terakhir barangkali. Barangkali inilah puasa hari ini yang kita nggak tahu besok akankah kita masih puasa. Untuk kita gini ya, karena bulan Ramadan itu akan datang menemui kita setiap tahun. Tapi kita belum tentu setiap tahun mendapati Ramadan kan? Kan gitu. Nah, maka oleh karena itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka renungilah. Bawalah ayat ini, bawalah hadis ini, perenungannya kepada ibadah-ibadah apa saja yang kita jalani, seakan-akan inilah barangkali duduk saya terakhir di Masjid Nurul Iman. Maka saya akan sungguh-sungguh insya-Allah taala. Gak tahu mungkin apakah besok bisa akan ketemu lagi, gak tahu kita seperti itu. Kita berinfak hari ini, barangkali inilah barangkali infak dari kantong saya, dari pencarian saya yang saya keluarkan. Besok apakah harta saya itu sudah menjadi harta warisan bagi anak saya? Bukan saya yang berinfak lagi, tapi anak saya yang menginfakkannya. Ya kan? Maka dibawakan seperti itu. Yang kedua, la tatakallam bikalamin. Ya, la tatakallam bikalamin. Jangan engkau berbicara yang mana dengan pembicaraan kamu itu mungkin kamu berurusan dengan nanti mungkin di akhirat ataupun dengan manusia di dunia. Yang ketiga, wal ya'ti fi ma indan nas. Ya. Apa kata beliau? Berputus asalah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka 3 hal ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara yang bisa insyaallah bisa membahagiakan kita, menjadikan hidup kita tenang ya, dengan membaca zikir-zikir melalui belajar ilmu yang seperti ini. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 ya yang diingatkan oleh para ulama. Pastikan ibadah kita yang telah diajarkan oleh syariat. Yang kedua, ya, tambah ilmu kita untuk memperbaiki iman kita. Dan kemudian jagalah ibadah yang sudah baik ini, jaga dengan sebaik-baiknya, jangan kita hancurkan sendiri. Kepada ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya menyampaikan dan untuk kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi